Itu kan, tempe itu bagus lah. Jadi ya mungkin lebih dari itu, imbas itu ya. Kalau orang nggak biasa mungkin bisa menjadi patah, dikatakan begitu. Tapi ya di situ sebenarnya kan mau menguji itu daya tahan. Dan umumnya itu di sini nih, kelemahan kita ini di sini. Berdaya tahan itu biasanya ada kelemahan. Pada saat itu kan Musa yang angkat tongkat itu. Jadi apabila tangannya diangkat ke atas, maka Israel akan menang lebih kuat. Terus kalau tangannya lemah, Israelnya Amalek yang kuat. Nah, inisiatif untuk menopang tangannya itu kan dari Harun dan Hur, bukan dari keinginan Musa yang dalam artian kamu topang tanganku ini. Enggak. Jadi peran Harun dan Hur di sini tak nampak disampaikan. Padahal kejadiannya kalau menurut pandangan saya ya seperti itu. Mereka berinisiatif bahwa tangan Musa harus kita topang. Berarti mereka yang menahan juga itu. Ya, itu yang mau dikatakan unsur kerjasama tadi. Tetapi yang berperan penting di dalam seluruh komando itu kan sebenarnya Musa itu yang mau dikatakan. Jadi bahwa Harun, Hur itu punya peran andil itu tidak diadakan enggak. Bahwa mereka berperan ya mendukung apa yang dibuat oleh Musa. Dan kerjasama punya teman yang mendukung daya tahan itu kan yang saya kira harus diakui juga, harus diakui. Tapi menarik dengan daya tahan ini dengan ayat yang ke-12. Berarti juga tak pernah juga yang besar. Nah, dia pakai batu mengganjar dan juga ditumpang oleh Harun dan Hur. Demikian. Jadi Musa sendiri juga selain menjalankan tugas sebagai motor dari peperangan itu, juga dia merasa juga kelemahan diri dia sendiri merasakan. Apa demikian? Ya pasti. Tapi ketika orang merasa lemah tidak berhenti, nah itu yang penting. Itu kan yang disebut daya tahan, yang disebut stamina itu. Kadang-kadang kan kita ini kalau berusaha lalu tidak kelihatan hasilnya kan, pada umumnya kan lalu berhenti, hilang itu, semangatnya itu hilang. Apalagi kalau sudah dicoba berkali-kali jatuh, berkali-kali jatuh gitu kan, mau mulai sesuatu lagi, apalagi kalau harus dilihat sebagai nilainya 0 itu kan orang seringkali mungkin kehilangan semangat. Kalau di perjanjian lama sampai yang bilang pelajari tidak keluaran itu penyebutan bangsa Israel itu Israel aja, nggak ada Yahudi ya. Belum sampai ke situ, belum dipakai nama Yahudi itu baru kemudian. Sebenarnya sama atau beda? Ya kelanjutannya. Tapi di awal itu sampai mungkin nanti itu Yahudi itu kan ketika sesudah kerajaan pecah itu lalu kan menjadi dua, mulailah orang kamu Samaria, kamu keturunan Yahudi, kamu yang sebelah mana, kamu bangsa yang nomor 1, kamu bangsa yang nomor 2, itu kan di kemudian hari. Tapi di awal-awal itu kan akan kelihatan bahwa kalau ngomong Israel satu kesatuan itu ya 12 suku Israel itu. Tapi ketika dibagi-bagi, mulailah nanti ada kelompok-kelompok, ada orang Farisi, orang Saduki, itu karena aliran-alirannya di kemudian hari. Ada orang Esni, ada orang Farisi itu di kemudian hari.
Ini gini, menarik ini. Di situ jelas digambarkan bahwa keteguhan musyawarah yang menyebabkan kemenangan bagi Israel dan Ibrani. Kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, itu negara Israel itu tidak pernah bisa dikalahkan. Apakah ini memang ini berasal dari sini? Kenapa? Kalau kita lihat misalnya sekarang itu antara Palestina sama Israel itu nggak pernah bisa bersatu. Nah oleh sebab itu ya, kalau menurut Injil ya bahwasanya memang Israel itu pilihan Tuhan kan seperti itu. Tapi ini kan tidak semua menanggapi hal seperti ini. Ya, ya. Ada keyakinan begitu, tetapi juga harus tahu bahwa di Palestina juga ada orang Yahudi, persoalannya kan di mana-mana. Iya. Kemudian dari karena ketika nanti Israel dihancurkan pada tahun 125 ke atas, sesudah dihancurkan awal tahun 70 zamannya Titus, itu memang benar-benar orang Yahudi itu ada di mana-mana. Sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa hampir di seluruh dunia ada orang Yahudi, ada orang Yahudi, ada orang Israel yang terpecah itu. Baru kemudian lalu ya secara politis itu membentuk nanti kan dengan orang Israelnya Zionis itu gerakan kembali ke Sion. Ya, saya ingat dosen saya itu mengajak saya dan teman-teman saya berefleksi. Ini sebenarnya kekuatan apa sampai orang yang sudah sekian tahun tampak lenyap dari bumi kemudian bisa muncul lagi. Maka yang mungkin itulah kekuatan Allah sendiri. Tetap bahwa bagaimanapun meskipun ada unsur-unsur buruknya juga di Israel itu, tetap bahwa mereka pernah menjadi orang pilihan Tuhan. Itu memang harus diakui. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Israel yang sekarang itu sama persis dengan Israel dulu. Itu yang memang sulit dikatakan. Tetapi bahwa ada warisan spirit itu saya kira kita nggak bisa mengingkari. Bahwa semangatnya, keberaniannya, kepinterannya, peradabannya, kekuatannya, nah itu sangat ada. Kalau dilihat di ayat 8 tadi Romo, itu kan Musa kan bilang bahwa keesokan hari saya akan naik ke atas bukit dan mengangkat tongkat Allah itu. Apakah ini kalau secara simbolis boleh diartikan Romo bahwa Musa bukan sekedar mengangkat tangan, tapi mengandung makna bahwa dia mengatur strategi, taktis, memberikan komando, dan juga membakar semangat para orang Israel ini gitu. Apakah bisa diterjemahkan seperti itu? Di dalam ayat itu memang tidak dikatakan apa-apa berkaitan dengan itu. Tapi kita ingat bahwa tongkat itu yang dipegang Musa itu kan adalah simbol kekuasaan kepemimpinan yang diberikan kepada Musa sejak awal oleh Allah sendiri. Sehingga melalui tongkat itulah ketika tongkat itu dipegang oleh Musa dan bukan oleh yang lainnya, itu memiliki daya guna, memiliki kekuatan kepemimpinan yang saya kira itu pasti berpengaruh bagi rakyat pada waktu itu keseluruhan. Kalau Musa pegang tongkat itu kan pasti orang image-nya, wah ini pernah menjadi ular, ini pernah membelah laut, ini pernah mendatangkan air misalnya. Pasti itu akan terbawa suasana kepemimpinan yang sejak awal itu dibawa oleh Musa itu melekat pada Musa itu pasti ada unsur itu. Jadi bukan hanya sekedar tongkat biasa ya, tetapi ada maknanya di situ yang luar biasa. Bahwa kepemimpinan itu ya diserahkan kepada Musa.
nanti tongkat estafetnya ya memang kepada Yosua. Dan menurut saya sangat menarik. Mengapa? Yosua sudah dilatih, ayolah majulah perang, kamu yang memimpin di real itu. Di situlah unsur-unsur sebenarnya kaderisasi. Ada unsur kaderisasi. Kalau Musa misalnya tidak memikirkan yang lain, ya aku maju sendiri aja bisa. Mungkin ya. Kalau mereka berperang di daerah Rapidi, Rapidi itu kekuasaan siapa, Bang? Atau tanah bebas? Tanah bebas belum ya milik orang Amalek lah. Oh, Di daerahnya orang Amalek. Dari sistemnya itu memang berbeda-beda ya di dalam ceritanya masing-masing, karena nanti itu orang Israel masuk ke tanah Kanaan itu kan ada beberapa versi. Ada beberapa versi. Ada yang dengan cara mengalahkan orang kelompok suku dengan suku yang lain gitu, tapi nanti ada juga misalnya dengan meniup trompet kan misalnya itu contoh-contoh, ada hal-hal semacam itu. Berbeda-beda, ada beberapa kisah tentang. Tapi kalau lihat itu kan bukan berarti kan tanah kosong sama sekali nggak ada orangnya. Tapi mulai masuk. lalu Romo itu siapa, Romo? Gimana ini? Siapa yang mau nanya? Romo Hur itu siapa? Gimana? Hur. Siapa itu Hur? Hur itu termasuk panglima perangnya sebenarnya. Kalau kita masih ingat Sebenarnya Hur. ya di kisah yang dulu, yang novel zaman dulu, ada Hur itu yang termasuk di sana buat legenda perangnya itu. Ben Hur. Pak